Yang saya download tadi siapa ya? Priska. Oh, Priska. Priska ya. Eriska ya. Eriska sendiri itu? Iya, Pak. Sendiri? Iya, Pak, sendiri. Hari ini satu mahasiswa atau dua? Saya kan bagian awal, Pak. Kemarin pembagiannya, kalau bagian satu itu satu mahasiswa, kalau yang lainnya dua mahasiswa begitu, Pak. Oh gitu ya. Kira-kira berapa pertemuan itu kemarin? Kalau total presentasi? Berapa, Eriska? Berapa kali? Dari buku itu. Jangan sampai nanti melebihi tatap mukanya. Kita kan tinggal berapa kali? 9 kali kan 8 kali. Berapa? Sepertinya 7, Pak. 7 kali pertemuan. Oh, berarti cukup ya. Presentasi sekali saja ya. Oke, silakan. Ini siapa ini? Jadi Karisma. Oke, silakan Eriska menyampaikan hasil review buku yang sudah diberikan. Sudah saya beri akses share screen. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Saya Eriska Pangastuti izin mempresentasikan hasil review saya dari laporan pelatihan intensif subregional di Malaysia pada November tahun 1993 untuk bagian 1 pelatihan dan hasil evaluasi. Di sini kegiatannya adalah pelatihan intensif subregional dalam desain program dan juga evaluasi program pendidikan yang diselenggarakan di Malaysia pada 1-17 November tahun 1993. Ini diselenggarakan oleh UNESCO International Institute for Educational Planning bekerjasama dengan UNESCO PROAP dan juga Institut Aimanuddin Baki IAP, yaitu kampus di Malaysia. Untuk pesertanya di sini yang mengikuti pelatihan adalah 27 peserta. Mayoritas adalah dari Asia Tenggara yang terdiri dari Kamboja, Cina, Laos, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Ini mereka dipilih oleh pemerintah mereka. Kemudian untuk pelatihnya adalah ada 3 pelatih, yaitu 2 pihak ahli dari UNESCO IEB dan juga 1 pihak ahli dari UNESCO PROAP di Bangkok. Untuk durasi pelatihannya ini selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 November tahun 1993 dengan 26 sesi kegiatan, yaitu 9,5 sesinya untuk sidang paripurna dan juga selebihnya ini 16,5 sesinya adalah kerja kelompok. Dalam latar belakang di sini disebutkan bahwa pengaruh modernisasi, masuknya budaya luar ke budaya lokal ini menyebabkan beberapa urgensi pada pendidikan, yaitu adanya kebutuhan untuk meningkatkan standar pendidikan, di samping dari untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas juga sebagai sarana dalam mempercepat perkembangan industri. Kemudian urgensi lainnya adalah perlu adanya perlindungan dan pengembangan budaya nasional, juga perlunya mempertahankan dan menegakkan nilai moral masyarakat melalui pendidikan. Dengan melihat urgensi tersebut, maka perlu adanya perencanaan desain program dan juga evaluasi program pendidikan untuk mengatasi urgensi ini yang dirancang oleh pihak ahli dan profesional. Tetapi pada saat itu di kawasan Asia Tenggara ini masih minim, pihak ahli nasionalnya itu masih minim yang memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam perencanaan program pendidikan. Dan dari beberapa negara, kalau saya lihat itu ada beberapa program mereka yang mereka dalam merancang program ini melibatkan pihak asing dan
kalau melibatkan pihak asing ini memiliki beberapa keterbatasan seperti kendala bahasa, kemudian karena program ini kan disesuaikan dengan wilayahnya, dan dari pihak asing ini mereka memiliki keterbatasan pemahaman kriteria wilayah dan juga SDM serta kebutuhan dari wilayah tersebut. Maka dari itu perlu adanya tenaga ahli yang lingkupnya nasional yang memang mereka paham betul akan karakter dari wilayah tersebut, kebutuhan program dari wilayah tersebut, juga solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut. Jadi, maka dari itu ada penyelenggaraan program ini, pelatihan tenaga nasional, subregional dalam perencanaan desain dan juga evaluasi program pendidikan. Selanjutnya, untuk tujuan kegiatan pelatihan ini adalah yang pertama, diharapkan peserta pelatihan dapat menganalisis kebijakan dan masalah terkait pendidikan dasar di negara mereka. Kemudian peserta pelatihan dapat mengidentifikasi strategi dan desain program pendidikan khususnya di negara mereka. Lalu mereka juga diharapkan dapat merancang program dan evaluasi program pendidikan khususnya di negara mereka, serta menyusun laporan atau dokumen program mereka dalam bentuk proposal yang bagus. Untuk kegiatan pelatihannya ini selama 17 hari ini ada dikategorikan menjadi 4 kegiatan. Yang pertama ini adalah kegiatan 1, pengenalan umum dan presentasi proyek pendidikan dari para peserta dari pengalaman mereka. Jadi kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pertemuan, di mana nanti di sini mereka presentasi, kemudian diskusi mengenai pengertian dasar tentang program pendidikan secara keseluruhan, meliputi tujuan, kemudian targetnya apa, aturan pelaksanaannya apa, lalu keberlanjutan program program mereka terdahulu ini seperti apa. Di sini mereka berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman mengenai program yang sudah mereka rencanakan atau mereka laksanakan di negara mereka masing-masing, lingkupnya nasional. Kemudian nanti pada kegiatan 2 ini adalah analisis kebijakan pendidikan dan identifikasi program pendidikan, di mana kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Jadi kegiatan ini mereka menganalisis dan juga mengidentifikasi program yang ada sebagai bentuk analisis untuk menentukan alternatif solusi dari perencanaan program. Kemudian untuk kegiatan 3 ini adalah perencanaan proyek pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari dan secara berkelompok. Jadi 27 peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian di sini mereka diberikan dokumen mengenai karakteristik pendidikan, wilayah, dan dokumen berisi informasi khusus tentang pendidikan di negara Tarasia. Ini merupakan nama samaran, jadi dibuat sebagai contoh. Di sini mereka secara berkelompok menganalisis kebutuhan program yang ada di negara Tarasia di bidang pendidikan. Kemudian nanti mereka menyusun dokumen programnya secara keseluruhan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan keberlanjutan programnya. Lalu nanti pada kegiatan keempat adalah pemantauan dan evaluasi program. Di sini berlangsungnya selama 3 hari. 2 harinya itu mereka dimonitoring dalam perencanaan proyek pendidikan mereka dimonitoring selama 2 hari tersebut. Kemudian di hari terakhir mereka akan mempresentasikan hasil proposal program mereka di depan peserta lainnya, juga pelatih. Kemudian nanti ada diskusi di kegiatan tersebut, nanti diskusi dan juga menanyakan informasi yang ada di proposal yang mereka ajukan. Selanjutnya di sini ada hasil yang diperoleh. Ini merupakan tabel yang berisikan garis besar dari hasil program yang dibuat dari kelompok 1, 2, dan 3 mengenai analisis
analisis dan identifikasi mereka dari masalah dan juga kebutuhan program yang dibutuhkan di negara Tarasia tadi. Untuk durasi programnya di sini dari kelompok 1, 2, dan 3, durasi program mereka adalah 7 tahun dengan targetnya adalah guru pendidikan dasar dan jumlah pesertanya tertera di tabel berikut. Dan untuk strategi program di kelompok 1 yang dibuat oleh kelompok 1 ini, strategi programnya terdiri dari pelatihan uji coba, pelatihan kepala sekolah selama hari libur, dan juga latihan pengawasan dan pelatihan akhir minggu. Sedangkan untuk strategi program yang dibuat di kelompok 2 dan 3 adalah pelatihan residen, jadi lingkup wilayahnya selama hari libur. Untuk durasi pelatihan residen tiap peserta yang direncanakan di kelompok 1 ini adalah 4 minggu selama 2 tahun. Sama juga untuk kelompok 2. Dan di sini yang membedakan lagi adalah rancangan program kelompok 1 itu mereka ada bantuan teknis asing selama 4 bulan. Tapi di rancangan program kelompok 2 dan 3 tidak ada. Nah, kemudian ini untuk rencana pembiayaannya tertera pada tabel. Selanjutnya untuk penutup dan evaluasi. Untuk yang pertama adalah tempat kegiatan pelatihan ini terisolasi karena seluruh kegiatannya itu dilaksanakan di kampus IAB tadi di Malaysia yang tempatnya jauh dari keramaian, jadi peserta ini dapat fokus dalam mengikuti seluruh kegiatan dari pelatihan dalam perencanaan desain program pendidikan. Kemudian untuk ruang kuliah dan fasilitas pedagogis dari peserta dinilai sudah cukup memadai. Contohnya adalah pemberian dokumen sebagai referensi yang digunakan dalam pelatihan ini, yaitu dokumen mengenai perencanaan desain program hingga dokumen evaluasi, kemudian dokumen yang dijadikan analisis tadi, dokumen mengenai informasi khusus dari pendidikan di negara contoh tadi, Tarasia juga sudah diberikan sebulan sebelum kegiatan berlangsung. Kemudian untuk proses kegiatan pelatihan dengan suasana kerja yang realistis, karena tadi mereka akan menganalisis, mereka studi kasus gitu dari informasi mengenai pendidikan di Tarasia. Mereka studi kasus, ibaratnya studi kasus di negara Tarasia tersebut. Kemudian mereka membuat program pendidikan dari hasil studi kasus tersebut. Nah, hal ini membantu peserta dalam meningkatkan profesionalitas mereka dan juga kompetensi mereka dalam membuat rancangan program pendidikan. Selanjutnya untuk durasi waktu kegiatan, di sini para peserta, dari hasil review saya, para peserta ini menilai durasi waktu kegiatannya kurang dialokasikan dengan baik karena tadi masih banyak waktu yang dialokasikan untuk kegiatan sidang paripurna selama 9 sesi. Itu dinilai terlalu banyak. Akan lebih baik jika alokasi waktu ini lebih diperbanyak untuk kegiatan mereka dalam analisis, perencanaan, dan juga monitoring dan evaluasi, serta presentasi dari proyek atau program yang mereka buat secara berkelompok. Sekian Pak dari presentasi saya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan bersama. Oke, itu apa yang bisa diambil dari desain program dan proyek pendidikan dasar di mana tadi, Malaysia ya? Apa yang bisa diambil manfaatnya itu? Menurut saudara? Iya, mungkin ini Pak, ini kan kegiatannya udah lama banget ya Pak, 1993. Kalau sekarang saya melihat sih untuk ini kan semacam diklat ya Pak, kalau di Indonesia juga sudah banyak dilaksanakan juga mereka para guru
guru juga bisa mengikuti di diklat itu kan sudah banyak, jadi syarat-syarat mereka mengikuti diklat juga enggak dikhususkan gitu Pak. Mungkin kalau saya lihat program diklat-diklat seperti itu di sini masih belum terkoordinir dengan baik. Bahkan ada yang kemarin saya lihat program guru penggerak itu juga belum terlaksana, baru berjalan gitu Pak. Mungkin kegiatan diklat seperti ini bisa diimplementasikan lebih baik di Indonesia. Bisa diadopsi ya. Pak. Pesertanya kok banyak sekali ya? Ribuan tadi ya? enggak Pak, 27 peserta. Oh, 27 peserta. Bentar. Tambah sih mahasiswa itu. Hanya 27. Saya lihat di slide-nya Pak tadi ada halaman berapa itu ya? Yang ada anggarannya itu. Ayo. Mana tadi? Ini Pak, Pelatihnya 400. Pelatih hasil yang dia pelatih pusat ya. Pesertanya pesertanya. Ya, ini peserta pelatihan. Jumlah peserta 2.000 loh. 2.000, 5.000 Kalau saya lihat iya halaman berapa itu? Halaman 6. Oh. Halaman 6. Ini mungkin Pak. Ya, ini rancangan, ya saya lihat dari tabel rancangan program dari kelompok 1, 2, dan 3 seperti ini Pak. Jumlah pesertanya ya 20.000, 50.000 begitu. Iya, karena kan butuh sosialisasi ya. Jadi mungkin yang awal tadi sebagai pilotnya, yang sekian guru itu yang halaman berapa tadi? Yang awal itu pilotnya. Peserta ini masing-masing perwakilan ya, dari 27 besar dari Kamboja. Kemudian kan pelatihan itu dilatih kemudian mengimbas, sehingga ini untuk sosialisasi. Seperti kurikulum itu kan awalnya beberapa yang menjadi trainer of trainer. Di OT dilatih, kemudian yang latih diminta untuk melatih sampai ke bawah. Oke, ini tadi saya sampaikan sebelum didiskusikan ke semua ini. Saya WA di grup, ada kemarin saya diminta untuk merancang, dimintai tolong untuk ketua LGMP di Semarang. Pak, tolong saya dibuatkan kegiatan yang akan didanai P4TK. Oh, ternyata didanai itu yang saya WA di grup itu. Aduh, ini contoh diklat untuk pengelola lab IPA, gitu ya, IPA. SMP bang, P4TK itu kan SMP di Bandung. Ada sekitar 2 tahun yang lalu saya diundang sebagai narasumber untuk mereview rancangan itu. Sebenarnya sudah lama itu. Kemarin saya diundang lagi, tapi saya tidak mau karena kondisinya Bandung juga merah, gitu ya. Saya juga tidak berani, gitu ya. Bandung itu kan kotanya banyak, nanti kumpul orang banyak se-Indonesia itu, para reviewer, para pakar. Biasanya di depan dulu, yang dulu saya 3 hari, 2 hari 3 hari, tapi saya datangnya hari kedua dan 3 karena Pak Dekannya memperbolehkan hanya 2 hari, saya diizinkan pergi hanya 2 hari. Gitu. Jadi saya hari kedua 3 untuk mereview draft untuk latihan calon guru pengelola lab. Selama ini pengelola lab itu kan amatiran, tidak ada sertifikatnya. Karena guru IPA senang terus
sergap ditugasi. Ya, ini tidak bisa. Karena pengelola lab itu harus punya sertifikat. Nah, nanti macam sertifikasi itu diajukan untuk kenaikan pangkat maupun remun. Remun itu apa ya? Honor lah, semacam honor, tunjangan itu. Jadi ada khusus, ada diklatnya. Selama seminggu penuh itu 32 jam. Saya rancang kemarin 33 jam. Mungkin dia dipotongi sama kita gitu ya. Jadi materinya sekitar itu. Ada banyak model-model pengembangan program itu. Jadi nanti kalau saudara misalnya menjadi EO gitu ya, diminta untuk menyelenggarakan sebuah program untuk peningkatan kualitas guru, maka tanya targetnya apa, siapa pesertanya, kan gitu, butuhnya apa, itu saudara dirancang, gitu ya. Saya tak share dulu ya Mbak, sahabat. Ini share dulu. Jadi ini program pelatihan calon pengelola lab di sekolah. Ini sudah dilaksanakan se-Indonesia ini. Kemarin saya mau dijadikan narasumber tapi tidak mau. Sebabnya apa? Ngosongnya mata kuliah selama seminggu ya, saya tidak diizinkan Pak Dekan. Gitu ya, ngosongnya mata kuliah. Jadi saya harus di hotel selama 32 jam. Mulai kebijakan umum, biasanya ini kalau kebijakan umum ini pejabat ini. Yang dilatih siapa? Ya guru-guru calon pengelola lab ini. Tentang kebijakan Kemendikbud apa. Kemudian ini tentang laboratorium, bagaimana mengelola, mengembangkan alat peraga, gitu ya. Kemudian mempraktekkan sampai memanfaatkan teknologi dalam praktikum. Gitu ya. Era seperti sekarang ini praktikum membutuhkan teknologi. Itu misalnya kemarin saya tugasi mahasiswa untuk melakukan menimbang dengan Android. Bisa ini, saudara. Di Play Store nanti coba dengan berbasis Android. Guru mahasiswa saya S2 ke siswanya SMP. Pak, karena kan digital, kalau sangat sensitif, apa akibatnya? Digitnya itu naik turun, berubah terus. Menentukan pasnya itu kan sulit. Ya itu guru harus itu memanfaatkan. Tapi tidak apa-apa, itu kan rata-rata. Mana yang sering muncul? Ya, seperti saudara menimbang masa yang sangat kecil dengan digital itu kan naik turun kayak jam itu ya. Ya. Pernah Halil? Belum pernah? Rizka? Gimana Pak? Nimbang yang dengan neraca digital. Sudah pernah belum? Ya sudah, waktu SMA dulu. Iya, SMA gitu ya. Itu dengan Android sekarang bisa diinstal nanti. Ada di Play Store. Bahkan bisa untuk menentukan key. Nah, itu ya, tempelkan di nanti harus menggelinding itu. Tapi ini bisa jatuh. Ini harus hati-hati kalau sepedanya tidak tahan banting ya. Pada jatuh kan dengan jatuh bebas. Harus ditaleni dengan ditangkap dengan sarung atau jarik yang gitu ya. Nah, ini ada 12 ya pecah. Itu dengan memanfaatkan teknologi atau dengan praktikum dengan software. Karena kalau di Solo apa softwarenya? Software. Praktikumnya di UNS, Lokita? PET. Ya. PET saja? Flash juga. Flash. Lainnya itu? PET-nya pakai Colorado itu? Ya. Colorado yang gratisan itu ya. Nah, saudara bisa pakai O-Fisik.
fisik. Nanti diketik praktikum itu ada fisik. Jadi bisa praktikumnya. Pak itu besarannya malah terukur. Klik fisik itu saya yang fisika dasar itu sebagian dengan pad, sebagian dengan scratch sendiri, buat sendiri, sebagian dengan yang banyak dengan fisik. Itu dibuat lebih friendly. Nah, sebagian dengan alat sendiri, misalnya menghitung intensitas suara itu dengan berbasis Android. Ini di decibelmeter, di HP saudara diinstal dengan decibelmeter. Nah ini, HP saudara diinstal. Ada nanti. Menarik itu. Mahasiswa suruh praktikum di rumah sendiri. Hasilnya disajikan. Dengan HP. Dengan Play Store nanti ada decibelmeter. Kita buat panduan. Jadi ada yang menggunakan itu pentingnya. Jadi seorang guru harus menguasai tentang teknologi informasi. Nah, ini saya lagi sebentar. Nah itu. Jadi ini ada materi umum biasanya kalau membuat program itu, program pelatihan, kemudian materi pokok, kemudian materi penunjang. Dan tentu ada RTL, rencana tindak lanjut. Apa lanjutannya itu? Jadi ini kan awal. Setelah dia pintar mengelola, terus kemudian harus pintar melatih. Kan itu mengembangkan. Nah, itu membuat pelatihan model itu. Itu ini bisa, tadi saya sudah share di grup itu, saudara bisa mengembangkan lah. Saya pikir itu silakan si Mbak Eriska untuk ditampilkan lagi, silakan didiskusikan. Siapa yang mau tanya? Yang tanya angkat tangan. Langsung pada Mbak Eriska. Silakan. Ya, mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu. Pak diem. Nggak ada. Sepertinya belum ada, Pak. Oke, belum ada ya enggak masalah. Gitu ya. Jadi harapan saya, saudara setelah menempuh mata kuliah ini, kalau nanti kan saudara bisa mempunyai bidang usaha, yaitu trainer of trainer misalnya ya. Di tempat kami ada yang usaha olimpiade ada. Jadi membuat materi pelatihan untuk olimpiade. Saudara harus membuat program itu. Berapa dosen? Ya, biasanya dosennya harus pensiun. Karena pegawai negeri tidak boleh punya usaha kayak gitu. Jadi pinjam istrinya atau saya yang membuat CV. Jadi CV tidak boleh pegawai negeri harus konsen ke pegawai negeri. Jadi saudara nanti bisa membuat itu model-model pelatihan dengan setelah itu dan evaluasinya. Itu tidak hanya pelatihannya saja, membuat program gitu ya, program pelatihan. Kemudian bagaimana melakukan evaluasi. Jelas ketika program itu tentu harus ada prakteknya, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi programnya berjalan, jangan berhenti terus bis. Gitu ya. Gitu. Eriska ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya cukup. Ini Belum ada, Pak. Novi,
Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Kira di mana kok hitam belakangnya itu? Di kasur. Wah, oke. Gitu ya, saudara. Kalau tidak ada cukup, minggu depan di-share lebih awal seperti Mbak Eriska itu ya. Biar Pak Bambang juga baca. Minggu depan siapa? Kelompok siapa? Lalu, Saya, Pak, sama Rania dan saya. sama Novia. Gitu ya, jauh-jauh beberapa jam sebelumnya pagi itu di-share ya. Di-share di grup biar saya juga bisa unduh dan baca-baca. Saya pikir itu, kalau tidak ada masalah, Recording stopped. semoga diskusi kita membawa manfaat dan saudara bisa menjadi calon trainer of trainer nanti kalau membuat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alas validasi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.